oleh Bapak Kepala Kantor. Namun karena satu dan lain hal beliau tidak dapat hadir, sehingga terpaksa harus kami gantikan. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan permasalahan, dan yang penting nanti adalah Bapak Ibu bisa memahami apa yang akan kita sampaikan. Sebelumnya yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa wajib pajak pada siang hari ini sedianya itu yang kita undang, yang kita inginkan untuk mengikuti Zoom kegiatan informasi PMK 19 dan permasalahannya ini adalah sekitar 1000-an wajib pajak. Namun ada beberapa yang mungkin belum bisa bergabung, ya kita doakan semoga saja bisa segera bergabung pada siang hari ini, bisa mengikuti pada siang hari ini adalah Bapak Ibu yang mempunyai kesempatan lebih banyak mengetahui permasalahan dari PMK 9 ini. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, kegiatan ini dilakukan karena ada insentif sesuai dengan PMK 9 ini yang persyaratannya atau laporannya ini mengalami masalah. Artinya masalah itu bukan dari segi aplikasi, tetapi dari segi administrasinya. Untuk itu, supaya Bapak Ibu ini nanti bulan ini, mohon nanti diikuti sampai selesai Bapak Ibu ya, jangan sampai ditinggalkan. Nah, dari para wajib pajak yang pada siang hari ini diberikan informasi atau diundang untuk hadir pada siang hari ini adalah wajib pajak yang dianggap. Jadi apabila Bapak Ibu nanti ada persyaratan yang belum diselesaikan, itu nanti terpaksa Bapak Ibu nanti akan diminta untuk melunasi kekurangan perpajakannya. Tentunya saya rasa Bapak Ibu kan tidak lebih menggan dengan seksama apa-apa yang akan disampaikan oleh tim. Kira-kira nanti kalau memang masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan kepada teman-teman atau kepada tim. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, supaya waktunya nanti untuk berdiskusi bisa lebih panjang lebar. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat dan bisa semangat mendengarkan apa yang akan kita sampaikan pada siang hari ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Novi yang telah membuka acara ini. Untuk suaranya apa masih double ya? Ini karena di chat kok beberapa masih yang menyatakan tidak jelas atau double. Iya masih. Speakernya tapi speakernya. Sudah ya? Mungkin enggak, sini kok yang harus ini. Oh, ada yang jelas ya? Oke, oh sudah jelas ya. Oke, baik. Ini mungkin karena tadi ada speaker ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Novi yang telah membuka acara ini. Berikutnya akan disampaikan materi terkait dengan permasalahan laporan insentif yang mungkin menimpa terhadap wajib pajak yang kita undang. Jadi tolong ini nanti dicermati dengan seksama apa yang disampaikan oleh narasumber.
Yang pertama terkait dengan PPH pasal 4 ayat 2 final PP 23 akan disampaikan oleh Saudara Yudianto dari seksi ekstensifikasi. Waktu dipersilakan. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Mas Dedi. Selamat siang Bapak Ibu. Jelas suara saya? Oke, jelas, siap. Jadi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi pagi-pagi sudah bikin heboh ya. Sudah bikin heboh karena memang acara pada hari ini kita rencanakan memang mendadak sekali Bapak Ibu. Karena apa? Karena data yang kita dapat juga mendadak. Kemarin sore baru menurut kami tidak dimungkinkan untuk mengirimkan surat ke wajib pajak karena jumlahnya juga banyak. Dan materi yang akan disampaikan sebenarnya nggak ada materi ya, ini cuma pemberitahuan. Pemberitahuan memang ya penting, tapi sebenarnya tindak lanjutnya mudah. Pentingnya kenapa? Karena ini menyangkut material terkait dengan laporan. Ya mohon maaf ya, karena ini juga datanya kita baru dapat. Ternyata dari laporan-laporan yang Bapak Ibu laporkan, ternyata ada beberapa, tidak semua yang belum sesuai yang berakibat DTP itu tidak bisa dicairkan sebagai batas akhir untuk penyampaian pelaporan atau pelaporan ulang DTP realisasi tahun 2020 berakhir, artinya atas realisasi yang tidak dicairkan itu ya harus dibayar mau nggak mau ya. Tapi itu yang kabar yang kami dapatkan. Tapi secara di surat yang kami baca. Nah, dari hasil analisis analisis sampling lah ya, sampling dari data yang kami terima, ternyata memang banyak realisasi laporan yang belum sesuai. Belum sesuainya apa? Nanti saya akan sampaikan. Tadi ada yang bilang materinya di email, ini tidak ada materi Bapak Ibu, saya betulkan kesalahannya saya di mana, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Dedi. Nah, saya akan sampaikan terkait dengan sampling dari laporan sesi yang anomali, yang diidentifikasi tidak sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan. Mana? Sebagai informasi, kami kemarin baru saja rapid antigen ya. Alhamdulillah kita yang di sini negatif. Jadi kita juga jaga jarak di sini. Oke, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa kasus terkait dengan analisis data tadi. Izin share screen. Oke, resume ketidaksesuaian pelaporan realisasi insentif tahun 2020. Sekali lagi, ini tidak semua WP dan tidak semua masa yang terjadi yang ada ketidaksesuaiannya. Ya, menyampaikan yang final dulu, DTP final karena dominan kebanyakan yang data anomalinya ada di sini. Yang pertama adalah lapor double di kedua sheet. Lapor double di kedua sheet, jadi di sheet Excel yang biasa Bapak Ibu download itu
itu diisi dua-duanya, NPWP insentif dan NPWP data ini adalah data anomali. Dan NPWP pemotongnya itu diisi 0000. Nah, yang seperti ini juga nanti tindak lanjutnya gampang sekali, pembetulan. Pembetulannya kapan? Maksimal 28 Februari ini. Terus yang kedua adalah pemotongan loader dari hasil Excel yang Bapak Ibu laporkan. Nah, contohnya ini kode billing tidak tanpa kode billing ya. Di Excel itu kan yang ada di sheet pemungut, sheet pertama itu kan harus mengisi kode billing. Kode billing dari pemotongnya, dari pemotong. Nah, kalau kasusnya seperti ini, cuman yang dua di atas ini ya, dua di atas yang saya kasih merah ini ternyata di sheet pertama, sheet pemotongan ini tidak ada kode billingnya. Akibatnya apa? Akibatnya dari laporan realisasi yang dilaporkan atas ini ya saya ambil, itu yang dapat dicairkan cuman yang ini, cuman yang nomor 3 ini. Tindak lanjutnya juga sama, pembetulan. Terus kesalahan tarif. Kesalahan tarif penulisan di kolom bruto dan finalnya tidak sesuai. Contohnya ini saya ambil ini contohnya 239.000. Ini kan berapa persen ini? Kalau tarifnya kan 0,5% ya. Nah, ini sangat beda ya. Ini tarifnya bisa berapa ini? Ini juga sama, nanti tindak lanjutnya pembetulan. Selanjutnya NPWP sama dengan pemotong. Jadi ngisi pada sheet pemotong, tapi NPWP pemotongnya disamakan dengan NPWP-nya. Contohnya ini. Ini saya ambil juga dari lot WP saya ini ya, WP saya. NPWP yang di sini, ini saya blur NPWP-nya, saya ambil 3 digit di depan dan 5 digit di belakang. Ini sama ini. Ini sama, harusnya kan berbeda ya. Harusnya berbeda, pemotongnya siapa, penerima insentifnya siapa. Dan jangan lupa kalau ada pemotongan berarti harus ada kode billing yang dibuat oleh pemotong. Selanjutnya, NPWP pemotong diisi 00 atau tidak terdaftar. Contohnya ini. Ini ada ngisi pemotongan, tapi NPWP yang pemotongnya diisi 00000 atau NPWP-nya salah. Salah tidak ada di sistem. Pastikan bahwa NPWP yang ditulis di pemotong, kalau memang diisinya di sheet pemotong, NPWP-nya harus valid dan ada kode billingnya. Nah, ini sekarang kita lanjut ke PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini kebanyakan memang ada di Waskon 2 ya, Waskon 2. Jadi yang akan menyampaikan adalah Bapak Puguh. Monggo Pak Puguh, mau pakai komputer saya, silakan. Gimana? Kita tutup dulu. Oh ya, lanjut tinggal next. Oh ini tinggal naik aja. Ya, perkenalkan nama saya Puguh. Saya melanjutkan permasalahan yang ada di laporan realisasi pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Ya, data yang kami dapat contohnya maaf seperti ini. Nah, ini salah satu data yang kami terima dari kantor pusat. Ada beberapa kesalahan. Salah satunya adalah kesalahan input NPWP pegawai yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Contoh misalnya,
Oh ini, oh iya, maaf ya. Nah, misalnya ini ada salah satu data detail pasal 21 Undang Pemerintah, MPWP-nya misalnya di angkanya yang diinput di laporan realisasi Bapak Ibu 618, tetapi di data basis data pajak MPWP tersebut tidak ada. Bisa jadi salah input nomor MPWP pegawai. Seperti itu. Coba. Ini salah. Maaf aja ganggu. Tadi ada lagu apa? Lagu sebentar. Hah? Ah, udah. Ada lagu. Oke. Nah, mohon maaf. Ada gangguan teknis. Ya. Nah, yang kesalahan yang kami teliti yang kedua yaitu dalam laporan realisasi yang disampaikan Bapak Ibu itu tidak ada kode billing yang diinput, yang di Excel, maksudnya di Excel yang kemudian diupload di e-report ada kesalahan kode yang diinput. Seperti itu. Udah. Lanjut. Oh iya. Oke. Untuk yang sementara ada dua permasalahan tersebut ya. Untuk selanjutnya silakan ke Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Baik, jadi ini sebenarnya yang disampaikan oleh rekan-rekan kami itu bukan materi ya, tapi itu analisis atas kenapa sih laporan dari Bapak Ibu semua wajib pajak Sukomanunggal ini kok dinyatakan tidak sesuai sehingga tidak bisa masuk secara sistem. Jadi intinya secara material itu secara material atas isian laporan realisasi itu terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga atas kesalahan tersebut tidak bisa didapatkan yang dimaksud dengan DTP ya yang ditanggung pemerintah itu tadi. Nah, untuk itu ini kita sudah bikin listnya dari kantor pusat, diturunkan datanya wajib pajak siapa saja sih yang ada kesalahan-kesalahan. Nah, jadi tadi yang disampaikan itu bukan materi ya, mungkin yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa itu adalah analisis apa sih yang kesalahan-kesalahan apa saja yang bisa dinyatakan itu sehingga dinyatakan tidak sesuai. Nah, untuk itu nanti kami sampaikan memang dari ruang chat ada permintaan untuk disampaikan, mungkin bisa sebagai flashback atau guidance bagi wajib pajak, apakah itu yang selama ini yang dilakukan oleh wajib pajak ada kesalahan atau tidak. Tapi mungkin kalau lebih jelasnya nanti kita berikan nomor gate ya WhatsApp, nanti Bapak Ibu bisa tanya kepada AR yang bersangkutan kesalahannya di mana, di bagian mana. Tapi intinya yang kita sampaikan tadi kira-kira kesalahannya itu di situ, di contoh yang tadi masalah PPA 23 ada yang ID billing-nya tidak terrecord, terus ada yang dinyatakan pemungut, tetapi pemungutnya NPWP-nya sama. Lah itu kayak gitu permasalahannya. Tapi mungkin kalau misalnya kurang jelas dari wajib pajak yang kita blast undangan itu memang ada kesalahan, nanti bisa menghubungi nomor WhatsApp yang akan kita sampaikan di akhir acara. Nah, mungkin untuk acara selanjutnya kita semacam tanya jawab ya. Oh, ada tambahan sebentar dari Pak Yudi. Silakan Pak Yudi.
Oke. Spotlight, Sat. Oh, yes, yes. Oke, oke. Oke, Bapak Ibu, ini menanggapi dari chat ya. Dari chat ada beberapa yang kayaknya berpikiran juga sama dengan kami. Jelas suaranya. Oh, iya. Yang pertama gini, yang pertama karena ini tidak ada di jelas toh? Jelas. Jelas. Aman. Oke. Karena masalah ini memang tidak ada di notis Bapak Ibu, tidak ada di akun BJB online di profil Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sudah mendapatkan BPS. Ya, sudah mendapatkan BPS dan laporannya juga diterima. Namun Bapak Ibu, karena menurut saya BPS itu kan tanda terima secara formal ya, secara formal. Sama seperti SPT tahunan. SPT tahunan kalau sudah memenuhi syarat secara formal, perlengkapan secara formal itu diterima. Namun masih bisa ibaratnya diteliti atau dianalisis secara material. Nah, masalah yang sekarang ini adalah hasil dari penelitian material dari laporan realisasi yang Bapak Ibu laporkan. Nah, kenapa ini urgent? Urgent karena memang pertama kita dapatnya juga mepet-mepet ya, baru kemarin. Kedua, batas akhir pelaporannya adalah tanggal 28 Februari. Sudah jelas, Mas? Sudah jelas, Mas? Jelas ya, padahal jelas. Cek jelas. Cek. Oh. Cek. Ini internet saya bagus, Pak. Feedback menggema. Terus tak matikan ya, sudah tak matikan. Oh, sorry. Semua udah mute, semua udah. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi ya, bahwa hasil dari yang kita sampaikan hari ini adalah hasil dari penelitian material, bukan formal. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan BPS sama seperti tahunan, itu penelitian mereka adalah materialnya. Materialnya yang tadi disampaikan Pak Novi takutnya karena ya kemungkinan jika tidak dibetulkan dan atas DTP tersebut tidak cair, kan yang rugi juga Bapak Ibu ya. Yang rugi Bapak Ibu karena harus membayar. Makanya kita sampaikan cepat-cepat seperti itu. Nah, untuk aja BP-nya kan kita tidak merasa bersalah kan seperti itu ya. Ada seperti itu. Jadi begini Bapak Ibu, ini datanya banyak sekali, data banyak yang nggak mungkin saya sampaikan di sini, yang nggak mungkin saya beberkan di sini karena ya privasi mungkin ya, privasi. Jadi nanti teknisnya adalah Bapak Ibu menghubungi AR-nya, nanti akan kita kasih nomor terkait dengan masa apa saja betulan atau lapor ulang. Cuman itu aja sebenarnya, tidak ada yang lain. Kalau terkait dengan kode billing yang belum dapat, ya diminta. Memang batas akhirnya tanggal 28. Kalau 28 sudah nggak bisa, ya mau gimana lagi? Sistem sudah menolak dan di PMK juga sudah ditentukan bahwa pelaporan DTP realisasi 2020 paling lambat 28 Februari. Tetap dihitung Bapak Ibu. Hari itu tetap dihitung. Ya karena laporan realisasi ini adalah full online, tidak ada yang offline. Jadi tanggal 20 entah itu jatuh di hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, tetap ya. Kebetulan sudah ya namanya dari. Mungkin seperti itu aja. Mas Yedi silakan kalau mau dilanjut dengan
Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand. Silakan raise hand. Kayaknya yang pertanyaan di chat tadi sudah terjawab ya. Jadi ini tahunya salahnya di mana, nanti menghubungi ayahnya. Ya, Bapak Ibu, ya. Kalau kita surati, Bapak Ibu yang rugi nanti. Kita bikin surat, kirimnya besok, 4 hari baru sampai. Sudah lewat tuh tanggal 28. Kayaknya memang juga kayaknya ya bisa aja. Cuman ya seperti yang saya sampaikan di grup tadi ya, bahwa nomor-nomor itu kadang-kadang nggak aktif. Emailnya juga nggak aktif yang di sistem loh ya. Kalau saya harus mencari email-email di SPT, aduh rasanya kok susah ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini juga untuk ya kebaikan kita bersama. Raisen. Ini ada Valentine ini kebetulan di sini juga bergabung teman-teman kami. Baik, ini dari AR ada sudah beberapa yang raise hand ya. Ya, Valentine, silakan. Selamat sore Pak, terima kasih. Sore, Ibu. Pertanyaan saya pertama. Videonya Bu mungkin bisa dimunculkan. Koneksinya kurang stabil Pak, makanya saya matikan videonya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, untuk yang masa April dan Mei, itu kan memang dari template Excel di DJP itu tidak ada kolom ID billing-nya. Jadi oke, itu kita bisa perbaiki, kita bikinkan pembetulannya. Tapi untuk yang masa-masa lain kami sudah teliti ulang, sepertinya sudah benar. Sudah? Sudah cukup Ibu Valentine? Itu yang pertanyaan pertama, Pak. Dilihat dari hasil penelitian yang Bapak share barusan, sepertinya yang banyak problem itu yang di DTP-nya PPH final dan PPH 21 ya. Bagaimana dengan yang pengurangan PPH 25, Pak? Apakah juga ada problem? Terus pertanyaan yang ketiga, ini sepertinya yang dari KPP Sukomanunggal ya Pak, yang KPP lain kok belum ada ya? Iya. Cukup Bu Valentine? Enggak, terima kasih. Iya. Oke. Suaranya delay banget. Set spotlight-nya matiin coba, Set. Bisa aja. Bisa. Oke, siap. ID billing ya. Oke, siap. Cek. Suara saya dapat didengar? Cek. Bisa ya? Oke, terima kasih Ibu Valentine atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab yang apa mau pertanyaannya? Yang pertama adalah kenapa tadi yang disampaikan 21 sama DTP final. Ya, Bapak Ibu, memang kita dapatnya cuman itu. Dapatnya cuma 21 final sama ada PPN cuma 1 WP PPN kalau nggak salah.
Dua saja jadi yang masalah. Terus pemoyolan apa tadi? Apa tadi? Pertanyaannya apa, Bu? Lupa saya, Bu. Saya spotlight-nya matiin dong. Kok sing tampil Mas Deden gini? Ini. Oh, tampil ya. Suara saya jelas Mas Deden ya? Speaker kecil. Ibu Valentin. Ibu Valentin. Nah, kalau kantor lain ini saya nggak tahu Bapak Ibu ya, karena kita ND-nya itu kan sangat segera, jadi ya kita memang jalan satu-satunya lewat Zoom atau Blast. Nah, kenapa kita Zoom ya biar lebih jadi satu pemahaman, satu penjelasan. Oke, itu aja ya. Terus terkait dengan masa, tadi ada yang kemungkinan masa April Maret. Nah, memang ada yang masa Mei, ada yang masa Juni, ada yang masa April, ada yang masa Agustus, dan tidak semua WP. Jadi nanti silakan ditanyakan ke AR yang di Zoom ini kan ada mungkin yang bukan dari hasil SMS saya, dari SMS kami maksud saya. Bukan dari undangan, mungkin yang ada dari grup atau mungkin di mana atau ada masalah atau tidak. Seperti itu. Nomor airnya dapatnya dari mana? Nanti habis ini kita share. Ingin tahu airnya siapa sekarang, lihat di profil DJP online. Itu ada nama airnya siapa. Dua ya. Ada nama airnya, cuman nomornya mungkin belum tahu ya. Baik, terima kasih Mas Pak Yudi. Sekarang yang kedua yang mengajukan raise hand Matapel Chemicals. Silakan disampaikan permasalahannya. Gimana Matapel Chemicals? Monitor? Oke, kalau tidak ada ya? Oh iya Pak, selamat siang. Oh ya, silakan Matapel Chemicals. Pak, tadi penjelasan Aku tak pandai ini. Ya. Tadi penjelasan Bapak bahwa semua yang diundang ini tidak bersalah dalam arti seperti itu. Yang dapat SMS itu udah pasti bersalah nggak? Ada kesalahan nggak Pak? Cek. Halo? Hah? Halo, ya Pak, silakan. Sama dengan pernyataan Ibu Valentin tadi, bahwa kita ada laporan di KPP lain sampai ada masalah. Dan sama persis seperti yang tadi. Saya lihat dari pemaparan Bapak, ada kesalahan di kami seperti masalah NPWP, artinya Bapak paparkan tadi. Jadi pertanyaan ini, Pak Cemido termasukkah yang salah dalam pelaporan ini? Suara saya? Oke, menanggapi Pak Matapel tadi ya, dari Matapel Chemical. Tadi beliau menanyakan apakah saya termasuk ke dalam list yang ada kesalahan. Nanti Pak hubungi airnya saja Pak.
kalau saya share di sini datanya banyak sekali, Bapak Ibu. Memang kalau tadi ada Bu Valentin tadi masih menanyakan di chat, kenapa cuma Suko? KPP lain nggak ada, bahkan nasional pun nggak ada gitu kan, nasional pun nggak ada. Sekali lagi kami hanya menjalankan perintah dari Kanwil. Dari Kanwil itu kami dihimbau untuk memberitahukan ke wajib pajak untuk membetulkan laporan legislasi. Nah, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali lagi, bukan KPP Sukomanunggal ingin membuat apa namanya, membuat heboh atau membuat gaduh. Kita juga menjalankan perintah dari Kanwil. Kalau KPP lain menanyakan ada ide tersebut, saya yakin ada. Saya yakin ada. Tapi kalau saya sebagai wajib pajak, harusnya sih saya senang dikasih tahu seperti ini ya. Benar. Makanya pakai headset, headset. Gitu Bapak Ibu ya, jelas Satu ya. lagi, itu kan kita nggak tahu kontraknya ya, apakah beliau itu tidak bisa mau apa? Apa-apa. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Ini kayaknya internetnya koneksinya kok Matapel sudah ya? susah banget ya. Ya itu Pak. Sudah, Matapel sudah. Oke, Oke Pak. itu ya Pak. Matapel Chemical. Sekarang PT Nusa Jaya Sejahtera. Dipersilakan. Dipersilakan. Silakan, aku tak koneksi, aku tak ganti koneksi. Ya. Cek, cek. 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 Cek sound. Cek sound. Aman ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada ide dari Pak Dedi biar semakin datanya nanti distribusinya gampang. Apakah pingin Bapak Ibu mengirim email kosongan ke kami, nanti kita balas dengan data yang kami punya. Data yang kami punya. Tapi kayaknya seperti ini Mas Ded. WP mungkin perlu konsultasi juga gitu. Menurut saya loh ya. Gimana? Perlu konsultasi juga ke AR-nya. Oh ya, nggak masalah. Jadi gitu aja ya. Gitu Bu ya. Jadi nanti wajib pajak ngirim email ke kami kosongan, dengan jangan lupa subjeknya ya. Realisasi 2020. Email kosongan ke kami, nanti kami akan balas tentang datanya, isinya datanya ya. Gitu aja ya. Oke, sepakat. Semuanya boleh ini, boleh. Emailnya kemana? Jangan email yang itu. Enggak, jangan email kantor. Email ini aja. Email extend ada. Jadi ya, Gmail kan ya? Nggak masalah kan. Buat tulis emailnya. Oke, Bapak Ibu, emailnya akan ditulis di chat. Emailnya akan ditulis di chat. Email kosongan aja. Jangan kosongan ya. Nanti ada NPWP-nya pokoknya, NPWP. Diisi NPWP sama nama. Subjeknya realisasi, isinya NPWP sama nama. Oke, iya. Lupa. Subjeknya realisasi 2020.
NPWP sama nama. NPWP sama nama. Oke, sepakat ya? Sepakat. Nanti di email juga nanti kita sertakan nomor kontak AR-nya mungkin ya. Gitu aja ya. Oke, siap. Nanti di email akan kita sampaikan nomor kontaknya. Siapa tahu ingin konsultasi yopo iki ya. Oke. Lanjut. Berikutnya Jul 135 translate.com. Ya Pak, halo. Ya, selamat siang Halo. Pak. Ya, mau nanya Pak, saya ada 2 pertanyaan. Kita kan perusahaan FDI Pak. Ini kalau pakai video ntar internet saya langsung turun Pak. Ya halo. Ya, halo. Nah, ini saya mau nanya, kita kan perusahaan foreign direct investment Pak. Nah, terus pemiliknya kan lagi belum bisa datang ke Indonesia. Nah, Ya. itu kan SPT-nya lagi belum bisa dibuat tuh Pak. Jadi pertanyaan saya adalah, kita jadi pemiliknya yang punya kan belum bisa datang ke Indonesia. Ya, terus? Nah, itu jadi SPT-nya masih belum bisa dibikin ya Pak ya, untuk yang buat dapat keringanan itu, insentif pajak. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua SPT adalah, kok SPT? di info sama akuntan kita itu SPT. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, kata akuntan kita kalau misalnya nggak bikin SPT-nya itu, katanya kan dikenain denda 1 juta tuh Pak. Nah, yang dendanya itu untuk ini, misalnya nih kita pakai asumsi terburuk gitu, misalnya di COVID di Indonesia masih kayak gini-gini aja gitu ya. Jadi kan masih belum bisa pemiliknya datang ke Indonesia. Itu apakah nanti untuk laporan tahun depan masih kena lagi denda 1 juta? Sifatnya progresif, Pak. Itu 2 pertanyaan saya sih. Terima kasih. Nggak ada suara, Pak. Pertanyaan dari Pak Jul ini sedikit berbeda dari yang kita bahas ya. Pertanyaannya terkait dengan SPT tahunan sepertinya, seperti SPT tahunan. SPT tahunan untuk PBH badan itu masih sampai dengan hasilnya bulan April. Jadi nanti masih panjang waktunya. Nunggu pemiliknya pulang dari luar negeri silakan. Toh sekarang semuanya sudah online. Pemiliknya Nggak atau bisa, Pak. Itu tetap mintanya fisik, Pak. ke pegawainya untuk gimana? Kemarin saya tanya ke akuntan, dia minta apa sih yang surat apa gitu. Kalau ada surat itu baru bisa ngurus SPT, Pak. Apa nih? Ini SPT tahunan kan Mas ya, yang jangan dimaksud ya? Iya, ya, ntar saya buka dulu. SPT tahunan. Kasih, Pak. Ya. Oke, nanti dilanjut nanti Mas ya. Oke, kita bahas yang realisasi dulu. Nanti Mas ya. Ya kan, soalnya kalau misalnya nggak bisa manfaatin insentifnya sampai tanggal 28, nah itu saya tanyain gitu. Oke, Mbak Sul, nanti hubungi AR ya. Oke, yang berikutnya. AR-nya aja katanya nggak bisa direspon itu tadi di komen-komen tuh saya lihat. Udah. Oke, untuk berikutnya dengan Bapak Charles. Monggo, silakan Bapak Charles. Monitor Bapak Charles. Kalau enggak ada respon dari Bapak Charles, dengan Atricia Inayati, Mama Hit, silakan. Atricia Inayati Mama Hit. Ada monitor? Ini start video. Ya, silakan. Ya, selamat sore Pak. Kedengaran ya Pak suaranya?
Pak, suaranya kedengeran nggak, Pak? Halo? Oh iya. Pak, saya mau tanya, kan beberapa kali kami melakukan pembetulan laporan SPT BPH 21. Untuk ID billingnya nanti, kita pembetulan SPT BPH 21 itu, yang kita misalkan setelah kita pembetulan, ternyata nilai DTP-nya itu yang kita betulkan dengan nilai SPT yang normal itu beda nilai DTP-nya. Nah, apakah kita saat melaporkan nanti kita perlu membuat ID billing yang lama? Cek. Oke. Terima kasih Ibu Atricia terkait dengan perbedaan antara nilai DTP yang dilaporkan SPT normal atau laporan normal dengan pembetulan. Nah, ini yang diakui yang mana? Yang diakui yang mana? Yang diakui adalah yang pembetulan. Nanti misalkan kode billingnya berbeda dengan yang di awal atau yang di pembetulan, ya tidak masalah. Yang dilampirkan berarti di billing yang baru lagi, gitu. Iya, kalau pembetulan otomatis kan baru. Kalau pembetulan. Kalau ada perbedaan nilai loh ya. Kalau pembetulannya cuma NPWP atau tadi yang disampaikan Pak Pugu, kesalahan apa tadi Pak yang 21 itu NPWP-nya salah gitu ya. Ya, kalau memang kode billingnya salah atau kurang ya buat yang baru. Sementara itu dulu aja, Pak, pertanyaannya. Oke, siap. Ya, terima kasih, Pak. Untuk Pak Jul ini masih menanya-nanyakan di chat ya. Nanti hubungi ayahnya saja Pak. Habis ini silakan kirim email atau helpdesk. Ini masalahnya terkait SPT tahunan dan subjek pajak ini. Subjek pajak. Karena waktu sangat mepet, mohon info kesalahan kami segera di email Pak. Ya, nanti setelah kirim email, habis ini nanti kami akan email ya. Yang di yang benar direct dari SMS loh ya. Yang direct dapat SMS blast itu kemungkinan besar atau dapat saya pastikan ada. Cuman yang dapat info Zoom kali ini dari grup atau dari info lain itu belum tentu ya, belum tentu. Jadi nanti kalau dapat emailnya, balasan email dari kami sesuai semua atau nggak ada masalah, ya nggak masalah. Oke, jadi dengan kata lain yang menerima blast SMS dari KPP Sukamanunggal ini ada kesalahan terkait dengan pelaporan realisasi insentif COVID-19, gitu ya. Berikutnya dengan Ibu Hana, dipersilakan. Monitor Ibu Hana. Ibu Hana. Oke, kalau tidak ada kami geser ke PT Gria Mi Sejati Riko. PT Gria Mi Sejati, Bapak Riko. Yang dapat SMS berarti ada masalah ya.
yang menerima SMS dari kami, yang direct loh ya, bukan dari selain KPP Sukomanunggal itu ada masalah terkait dengan pelaporannya. Oke, Ani KSR Tulip, tolong di mute dong, di unmute kalau yang dapat gimana? Ani, ya, dia sendiri bisa kan ya? Bu Ani ada ya? Ya silakan Ibu Ani. Hah? Oh ya, saya matikan ini video saya. Bu Ani tidak ada suaranya, mohon maaf. Mungkin videonya bisa dimatikan. Tidak ada suaranya, di off kan? Ibu Ani monitor ya ini ya. Bu Ani, mohon maaf, ini bisa mendengar suara kami? Tolong di off-kan untuk videonya mungkin karena jaringan. Tidak kedengaran ya? Untuk suaranya Bu, tolong di on-kan. Ini tidak bisa. Ini ya. Silakan Ibu Ani. Kayaknya jaringannya ini ya. Skip ya. Mohon maaf ya Ibu Ani ya. Dengan Rizky Hafid. Dipersilakan. Tidak bisa. Rizky Hafid. Gria. Pak Charles, tolong diambil. Respon gitu ya. Hah? Sekarang Rizky Hafid. Tidak bisa ya, Rizky Hafid. Isi Pain. Silakan, ICI Pain. Monitor ya, ICI Pain. Silakan Mbak. Halo. Assalamualaikum.
Halo. Silakan Ibu, silakan. Iya Pak, jadi saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, waktu April itu format yang kami dapat kode. Nah, itu bagaimana Pak? Yang kedua, kalau menghubungi AR sampai batas yang ditentukan belum sih. Oke, Ibu dari ISIPEN. Jelas ya. Pertanyaan kedua tadi, bagaimana kalau sampai batas waktu tanggal 28 tidak membetulkan atau tidak melaporkan ulang? Kurung aku. Hah? Tidak melaporkan karena menghubungi AR belum bisa. Gini, oke, sekarang kita pengumuman pemberitahuan baru hari ini ya. Baru hari ini kita beritahukan ke wajib pajak. Nah, tadi mekanismenya sudah kita sepakati. Silakan Bapak Ibu kirim email ke kami. Ke kami nanti kan kita balas data beserta nomor AR-nya. Oke, jelas ya. Jelas. Kita ini masih dalam tahap pembahasan, masih dalam tahap pemberitahuan. Jadi AR-nya juga masih ada di sini nih. AR-nya juga masih ada di sini. Nah, masih di sini. Tadi ada yang harusnya WP di email dulu. Ini Pak. Email yang dalam database kami, itu berbeda dengan email e-filing. Email pada saat pendaftaran ya yang di kami, yang bisa mengakses kami. Bukan email e-filing. Email e-filing itu yang bisa mengakses itu kantor pusat. Kalau kami kirim email dulu, itu pasti banyak yang gagal. Termasuk kalau kami kirim lewat SMS atau WhatsApp. Seperti itu ya. Senengin dadak, ya kami mohon maaf. Karena kami, saya sampaikan dia di depan, juga dapatnya juga mendadak. Nah, mendadak. Mohon maaf sekali lagi. Nah, tadi memang Bu siapa tadi? Bu Valentin ya, juga kenapa cuma suku Manunggal yang seperti itu? KPP lain nggak ada. Ya saya nggak tahu KPP lain. Sekali lagi kami hanya menjalankan perintah dari atasan kami yaitu Kanwil. Seperti itu Bu ya. Jelas. Maaf, sekarang Pak. silakan email dulu nanti ke depan. Belum jelas. Emailnya kemana ya Pak? Nah ini email tadi di chat sudah ditulis berkali-kali ya. Bentar saya chat lagi. Ini silakan dibaca chatnya Bu, di chat Bu. Chat Oke, ya, Pak. di chat dibaca. Oke, chat dibaca silakan. Mohon tunggu responnya karena kami masih di sini. Kami masih di sini ya. Tunggu responnya ya. Oke Pak, pertanyaan yang pertama Pak. Oke. Apa Pak Bu? Lupa saya. Sudah. Oke, kita ambil yang raise hand, kita ambil 3 lagi ya. Pak, Jadi pertanyaan pertama yang pertama saya lupa. Pertanyaan lupa saya yang pertama. Jadi waktu bulan April awal berlakunya
itu formatnya memang belum ada untuk memasukkan kode billing. Ya. Ya. Nah, kalau dicek laporan itu tanpa kode billing itu bagaimana Pak? Apakah nanti itu nggak dianggap, terus kita nggak dapat, harus melunasi? Oke, ini datanya juga beragam, bervariasi. Tidak hanya di masa April. Masa April kayaknya juga sedikit tadi ya. Sepertinya tadi kayaknya dulu kalau nggak salah, untuk yang April katanya kan suruh diupload ulang ya. Dulu ya. Suruh ngupload ulang. Kalau nggak salah ingat saya. Nggak ada sih Pak. Nah, jadi nanti masalah isi pen sendiri kan belum tahu nih kesalahannya ada di mana, di masa apa. Ya, betul ya? Betul ya? Jadi nanti silakan email dulu, lihat dulu datanya, oh salahku di mana. Gitu ya? Oke, siap. Gitu ya. Jadi Zoom kali ini sebenarnya pemberitahuan biar sampai ke wajib pajak. Terkait konsultasi, nanti kita sambung ke AR-nya masing-masing. Oke ya. Kita ambil 3 lagi ya yang raise hand, karena biar kita bisa segera membalas email dari rekan-rekan wajib pajak yang kayaknya sudah banyak yang masuk di email kami. Berikutnya dengan Bapak Adi Wiono, silakan. Ya, selamat siang, Mbak. Saya mau tanya, di laporan realisasi itu kan ada 2 sheet ya Pak ya, antara sheet yang itu yang harus diisi untuk yang PP 23, yang pajak final itu yang halaman yang belakang atau yang depannya juga. Lalu di halaman yang di belakang itu tidak ada ID billing-nya juga. Oke, jelas. Ini teknis ya Bapak Ibu ya. Jadi di laporan DTP final itu memang ada 2 sheet. Yang satu sheet pemotongan, yang kedua sheet lainnya. Sheet pemotongan diisi jika Bapak Ibu atas pemotongan. Tapi jika bayar sendiri seperti sebelum-sebelumnya bayar sendiri, tidak pernah ada yang dipotong, cukup diisi di sheet kedua, di lainnya. Di sheet kedua lainnya. Nah, sheet kode billing itu memang hanya diisi di kode billing ya maksud saya. Diisi di sheet pemotongan. Yang buat siapa? Yang buat adalah pemotong. Ya. Jika transaksi dengan pemotong ya. Jadi kenapa pembetulan terakhir tanggal 28 Februari? Di PMK 9 sudah jelas sekali ya. Pelaporan, baik pelaporan, pembetulan untuk tahun 2020 adalah 28 Februari. Kalau itu jawabannya di PMK. Pak Adi sudah ya? Lalu yang berikutnya Pak, belum Pak. Ya. Yang berikutnya lagi, pada suatu bulan, kita kan pernah memang tidak ada penjualan sama sekali. Lalu ketika kita isi, omsetnya itu 0, kemudian PPh finalnya juga 0, divalidasi berhasil, tetapi ketika kita laporkan, laporannya gagal, Pak.
Oke. Itu Untuk bagaimana? final seperti sebelum-sebelumnya, sebelum insentif ya. Kalau tidak ada omset, tidak perlu bayar. Ini juga sama. Kalau tidak ada omset, tidak usah lapor realisasi. Apakah bisa lapor nihil? Bisa. Jangan diisi apa-apa. Jangan diisi apa-apa. Kosongan aja. Termasuk nol. Jangan diisi. Ya, tapi ketika di sini nihil itu gagal, Pak. Silakan, Pak. Enggak, Pak, sudah dicoba. Isi nol aja, nggak usah diisi apa-apa. Kosongkan, kosong. Bukan nol. Blank. Ya, blank semua, blank. Oke, baik ya, Pak Adi ya. Berarti nggak ditulis NPWP-nya apa, nggak usah diisi semua ya, Pak? Betul. Udah. Ya, Udah, Pak ya. Oke, sama-sama Pak. Dengan Pak Adi sekarang. Silakan Pak Adi. Tolong di-unmute dong, Adi, Pak Adi. Iya, Pak. Pak Adi monitor. Adi. Halo. Oke, silakan Pak. Kok unmute itu? Halo. Halo. Silakan Halo, Pak. suara saya jelas? Jelas Pak, silakan. Ya, jadi ada beberapa mau saya tanya, Pak. Pertama terkait yang jika insentif atau laporan realisasi wajib pajak tidak tervalidasi, itu kan berarti tidak hak pemanfaatan insentifnya tidak diakui ya? Pak Adi, saya bisa telepon GSM-nya Bapak ya, Pak ya? Halo. Halo? Halo. Halo, ya? Halo? Halo? Silakan, Halo, Pak. apakah masih tersambung? Silakan. Halo? Iya, silakan Pak Adi, silakan. Oh ya, saya ulangin Pak ya. Jadi yang pertanyaan saya, jika tidak tervalidasi laporan realisasi kami, itu apakah yang tidak mendapatkan hak pemanfaatan insentifnya itu pada masa itu saja yang tidak tervalidasi atau seluruhnya ya? Seluruhnya ya? Jadi contoh dari April sampai dengan Desember kita ada lapor realisasi. Ternyata dikatakanlah ada di beberapa bulan tersebut yang tidak tervalidasi oleh kantor pajak atau AR. Nah, itu yang jadi tidak dimanfaatkan hanya masa yang tidak tervalidasi tersebut atau dari April sampai dengan Desember ya? Masa tertentu saja. Oh, jadi masa yang tidak tervalidasi saja ya? Ya, makanya nanti dikirim email, nanti dikasih detailnya. Detail masa, detail kekeliruannya di mana, bukan salah ya. Kalau saya menyalahkan nggak enak. Kekeliruan sama aja tadi ya. Ketidaksesuaian lah, ketidaksesuaian. Bahwa saat itu memang tidak sesuai, ya konsekuensinya ya tadi disampaikan sama Pak Novi ya. Saya nggak perlu mengulang lagi. Iya. Oke. Baik Pak. Dan ini untuk yang non operasional seperti yang sebelumnya pernah ditanyakan itu memang tidak perlu dilaporkan ya? Yang nihil. Apa Mas? Yang apa Pak? Yang nihil. Oh yang nihil. Yang nihil. Nihil Kak. Ya, ini memang tidak perlu dilaporkan kan ya? Ya tidak perlu. Cuman kalau yang 21,
Dulu mungkin banyak yang dapat Iya. surat, satu nggak lapor. Itu memang saya lihat banyak yang perusahaan yang sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena dia tidak pernah memotong. Pegawai-pegawainya di bawah PTKP tidak pernah memotong, tapi minta. Nah, konsekuensi dari minta itu, kita kan minta laporannya, kamu minta realisasi itu. Oh begitu. Yang Kalau 21 misalnya ya. ada mengalami pengurangan gaji gitu Pak, pengurangan upah karena operasional menurun, jadi PPh-nya juga dipotong menjadi tidak dipotong, berarti kan otomatis tidak ada pelaporan realisasi ya Pak? Disesuaikan aja Pak. Ya, disesuaikan aja. Iya. Baik, kurang kemudian lagi ya. Agar kita segera bisa bertanya lagi Pak? Hah? Pak Adi? Masih bisa bertanya lagi? Mungkin yang lain Pak ya. Terkait dengan ini juga Pak. Oh ya. Nah, Iya betul, terkait hal ini juga. Gini Pak. Ini satu lagi sih Pak. Oh, Jadi boleh. untuk yang tidak tervalidasi Pak, untuk yang tidak tervalidasi ini, jika memang tidak tervalidasi, apakah jadinya itu menjadi kurang bayar dan terjadi denda telat bayar ya? Oleh karena itu Pak, kita mengadakan Zoom kali ini agar segera membetulkan yang tidak tervalidasi itu, biar nggak usah bayar. Berarti apakah mumpung karena waktunya juga mepet nih Pak, kalau untuk menghubungi PR kan dikhawatirkan responnya kurang memadai ya, apalagi ini akan terpotong weekend. Kita apakah alternatifnya jika jika kita lakukan pelaporan kebetulan aja seluruhnya dari April sampai dengan Desember, apakah lebih baik Pak? Karena sebagian mungkin data yang sudah benar itu sudah cair. DTP-nya sudah cair ya, sudah terkonfirmasi. Jadi nanti dari data email silakan membetulkan. Terkait AR yang slow respon, itu banyak sekali petunjuk-petunjuk pelaporan realisasi. Silakan kalau mau tanya ke itu boleh. Kalau AR-nya slow respon loh. AR juga manusia soalnya. Mungkin yang dimasuk emailnya, makanya itu biar. Iya justru itu Pak, jadi diminta itu. Mungkin sudah masuk emailnya itulah mungkin jenis. Baiklah mungkin itu saja Pak. Oke, siap. Terima kasih. Email nanti habis inilah dari sini. Oke Pak ya. Bapak Adi oke ya. Ya. Baik, sekarang dengan Ibu Hana tadi oke, kayaknya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ibu Hana, silakan Bu Hana. Ibu Hana monitor. Hana. Oh ya, oke ya. Bu Hana ya, silakan. Iya. Pak, ini yang saya mau tanyakan. Saya kan lapor DPT final untuk pribadi tanpa pungut, tidak dipungut. Ini kalau saya lihat laporan saya sudah tidak ada masalah. Oke, Bu Hana, ya. Dan semua ini yang di chat juga ada yang tanya, taunya gimana Pak laporan kita tervalidasi? Memang di akun DJP Bapak Ibu tidak ada notis apa-apa. BPS juga sudah diterima. Sekali lagi ini adalah hasil dari penelitian material yang dilakukan oleh sistem kantor pusat ini, bukan kami. Ini bukan kami. Kami cuman perpanjangan tangan aja. Jadi tahunya gimana? Ya email aja ke AR-nya. Email ke yang tadi maksud saya. Oke. Pak, selanjutnya saya mau tanya, itu kan harus ada kode billing. Nah, kalau untuk yang
bayar sendiri itu kode billingnya ditaruh di mana Yang ya, bayar Pak? sendiri tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Yang bayar sendiri tidak perlu kode billing. Oke, sudah jelas Pak. Makasih. Sheet-nya di sheet lainnya. Oke. Gitu ya. Nah, iya, makasih banyak Pak. Sama-sama Iya, Ibu Pak. Hana. Iya. Ini kita ambil satu lagi ya, biar kita segera memproses permintaan email yang sudah Bapak Ibu sampaikan pada kami ya. Jadi mohon maaf kenapa kok kami batasin untuk pertanyaannya, tapi saya rasa tadi sudah ada lebih dari 5 lah pertanyaan yang kita jawab. Kita ambil satu lagi dengan Bapak Sumianto Tandi. Dipersilakan Pak. Bapak Sumianto Tandi apa monitor? Halo, selamat sore Pak. Sore, silakan Bapak. Monitornya Pak. Sore. Jelas ya Pak ya? Jelas Bapak, silakan. Oke Pak, terima kasih. Kita cuma mau tahu ini kan pemberitahuannya kan di COVID. Enggak perlu. Ya. Suaranya putus-putus, Pak. Mohon diulang, Pak. Pak Sumianto, silakan. Ya, jelas Pak ya. Ini jelas. Pak, ini usulan. Halo. Ya, ini jelas Pak. Halo. Jelas. Jelas ya. Jelas Bapak, silakan Pak. Tadi agak putus-putus tadi, mohon maaf. Halo. Ya, halo, silakan Bapak. Nah, Pak, ini kan waktunya kan mepet ini kalau kita lihat. Mungkin bisa usulan. Karena Februari ini kan 20 sampai tanggal 28. Nah, mungkin bisa dikasih waktu tanggal 3 gitu loh Pak. Kebijakan dari KPP gitu. Nah, 28 ketemu apa? Sabtu Minggu, Pak. 27 Sabtu. 28 Minggu. Nah, kalau bisa ada kebijakan sampai tanggal 3, mungkin orang bisa punya waktu untuk koreksi. Oke, jadi Bapak. Itu juga Pak, karena. Iya, saya menangkap maksud Bapak bahwa kenapa kok tanggal 28? Ya, ini perlu kami sampaikan bahwa tanggal 28 itu kami mengacu pada PMK 9 Bapak 2021. Jadi tanggal tersebut bukan KPP Sukomanunggal yang menentukan, tapi atas amanat peraturan Menteri Keuangan Bapak. Makanya kenapa kita ngambil jalan pintas, kita bikin Zoom ini supaya tersampaikan pesan ini Bapak. Makanya kalau kita kirim melalui surat atau melalui media lain, kami khawatirnya tidak tersampaikan, makanya kita ambil jalan pintas yaitu melalui Zoom ini Bapak. Nah, terkait tanggal 28 Februari itu sudah ditentukan di PMK. PMK 9 2021. Mungkin Bapak bisa cek di situ, Pak. Itu nggih, Pak, nggih? Sudah, Pak ya? Ya, mungkin apa? Karena ya kalau administrasi penulisan yang itu diampuni gitu. Kalau hanya administratif. Ya, kalau itu usulan kita, Pak. Karena mungkin kalau yang free apa segalanya kita harus dikoreksi. Kalau cuma salah tulis angka, coba nanti perbaiki Pak supaya tidak apa yang sudah berharap dapat insentif dapat nanti Pak. Hanya gara-gara 68 jadi 86 gitu loh Pak. Nah,
Baik Bapak, kami menangkap maksud Bapak, tapi kami di sini kan bekerjanya itu sesuai dengan ketentuan Pak ya. Jadi kalau maksudnya minta diampuni, selama di ketentuan tersebut tidak ada untuk pengampunan tersebut, ya mohon maaf kami tidak bisa melakukan itu Pak. Nah, untuk itu Pak, mohon segera dikirimkan emailnya, alamat email Bapak ke kami, biar kami sampaikan kesalahan Bapak di mana, nanti Bapak bisa segera melakukan pembetulan di aplikasi tersebut Pak. Karena memang kami akui waktunya sangat mepet. Kami juga tadi Mas Yudi sudah menyampaikan maaf, kenapa kok baru sekarang disampaikan, itu bukan keinginan kami Pak, itu karena memang data yang kami terima baru kemarin dari Kanwil. Jadi gitu Bapak, mohon segera dikirimkan saja emailnya Pak, jadi Bapak bisa tahu kesalahannya di mana. Pak. Gitu Pak ya. Ya tolong ini bukan kita aja, semuanya kan pasti berharap Pak. Tapi semoga kita tidak berpikiran yang Oke, siap Bapak. Ya, jadi terima kasih buat undangannya ini. Kami juga terima kasih Bapak atas atensinya dan kehadirannya. Baik, sudah Pak kayaknya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, wajib pajak yang kami cintai, saya rasa. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Saya rasa kami cukupkan acara Zoom ini, biar kami segera gercep, istilahnya Mas Yudi tadi, untuk menindaklanjuti email-email yang sudah dikirimkan kepada kami. Karena saya lihat bertubi-tubi masuknya ini emailnya. Jadi kalau kami tidak segera membalas, dikhawatirkan nanti malah tambah lama nanti Bapak Ibu untuk menerima balasan dari kami gitu ya. Kalau email ini sudah disampaikan ini oleh teman kami Mbak Mutia itu, Bapak Ibu mungkin bisa dipantau lagi, ekstensifikasi.604@gmail.com, ekstensifikasi.604@gmail.com. Oke, jadi kami mohon segera dikirimkan saja alamat email yang Bapak Ibu punyai, segera dikirimkan kepada kami. Mungkin itu ya, sudah semua ya, Bu. Saya rasa cukup sekian acara yang kali ini kami mewakili dari Kantor Pajak Sukomanunggal mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang menghadiri undangan kami. Harapan kami segera yang kami persampaikan tadi bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua supaya tidak ada pembayaran pajak lagi, karena kan memang sudah ditanggung pemerintah gitu ya. Jadi kami mohon maaf apabila dalam penyampaian atau respon kami tidak berkenan bagi Bapak Ibu semua. Baik, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.